Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya dapat menyapa semua saudara-saudaraku yang tetap setia mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Saya percaya kalau Tuhan terus menyertai kita dengan perkenanannya setiap hari kepada setiap kita. Saudaraku, kalau hari ini Selasa 15 Februari 2022, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar yang Ia berikan kepada kita, sehingga setiap hari kita dapat menyalurkan, mengimpartasikan kasih itu kepada setiap orang-orang di sekeliling kita. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami tetap bersemangat, kami bersuka cita, bahkan kami rindu akan kebenaran firman-Mu untuk mengajar, menuntun, dan memberikan kami kekuatan. Bapa yang baik, kami persiapkan hati kami untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Kami percaya Engkau yang membawa kami masuk di dalam pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah Hidup dalam Pemeliharaan Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeskiel 11 ayat 14 sampai 25. Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat seluruh saudara-saudaraku. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya terpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku, seluruh umat Israel telah berbuat keji terhadap Allah sehingga harus menderita di dalam pembuangan. Nah, apakah mereka akan tetap di sana selamanya? Allah menjawab Yeskel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara mereka menjadi orang buangan di negeri orang asing. Namun, hal ini bukan akhir bagi mereka. Allah tetap berjanji bahwa suatu saat nanti Ia akan menghimpunkan mereka kembali. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka dan pulang ke tanah perjanjian, dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka akan hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan mengikuti hukum Allah dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah. Akan tetapi, jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup dalam segala berkat-Nya. Namun manusia adalah makhluk tidak sempurna yang selalu berpotensi melakukan kesalahan. Kita sudah melihat bagaimana Allah menghukum umat-Nya yang berbuat dosa. Meski demikian, Allah tetap mengasihi mereka dan ingin agar mereka selamat. Allah menjatuhkan penghukuman, tetapi di saat bersamaan Ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaharuan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita semakin berusaha untuk melakukan segala kehendak Tuhan, tidak lagi melakukan dosa, dan sebaiknya menjadi manusia baru yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu, tindakan yang perlu dilakukan adalah belajar dari kesalahan. Hidup kita ini mari kita gunakan untuk taat kepada firman Allah dan dengan sepenuh hati tunduk kepadanya. Allah akan memberikan kita hati yang lain, yaitu sebuah hati yang seutuhnya bagi Allah yang benar dan tidak terbagi-bagi seperti dahulu kepada banyak dewa. Sebuah hati yang kokoh dan teguh, serta bulat bagi Allah dan tidak bergoncang, tegak lurus dan tidak berubah, tidak bertentangan dengan diri sendiri, yaitu hati yang lain, sebuah hati yang tulus dan hati yang lurus, dan segala keinginan kita selaras dengan pengakuan iman kita. Tuhan akan menaruh roh yang baru di dalam batin kita, watak dan pola pikir yang sejalan dengan semua keadaan baru yang di dalamnya dibawa oleh Allah melalui tindakan pemeliharaannya. Semua orang yang dikuduskan memiliki sebuah roh yang baru, sangat berbeda dengan keadaan yang dahulu. Mereka bertindak atas dasar pegangan-pegangan hidup baru, berjalan dengan aturan-aturan baru, dan menuju tujuan-tujuan baru. Nama atau wajah baru tidak akan berguna tanpa sebuah roh yang baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jika saat ini kita ada di dalam penyesalan karena perbuatan dosa yang terjadi, tetaplah tenang dan bertekad untuk hidup baru. Jangan gelisah, apalagi hilang semangat hidup. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang salah dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara akan menikmati kehidupan yang baik di dalam pemeliharaan Allah. Demikian renungan kita untuk hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati,
dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan, yang mengubah, mengkoreksi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami gairah yang baru untuk terus menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami rindu hati yang taat, roh yang baru, yang kami miliki untuk kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau ada di dalam kami, yang memberikan kami kesadaran dan pertobatan. Ini kami ya Bapa, ubahkan kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami. Perbaharui pikiran perasaan kami, selaras dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah semua apa yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan dapat berhasil dan beruntung. Seluruh studi kami, keluarga kami, kesehatan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sepenuhnya yang berdaulat dan Tuhan yang ambil alih hidup kami, sehingga nama Kristus Yesus dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.